Mas Menteri itu sampaikan begini, masa kita menstandarkan orang yang di Jakarta dengan orang di Papua, distandarkan sama semuanya nih, padahal kondisinya itu berbeda-beda kan. Prinsipnya ini saya tegaskan ya, bukan, jadi maksud dari peraturan ini itu bukan menghapuskan tugas akhir. Jadi kampus kita memang nggak pernah sedikit pun menentang dari apa yang diberikan oleh pemerintah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Heru Daya di acara Bincang-Bincang Rektor. Teman-teman, sekarang sudah memasuki episode ke-48. Di episode kali ini, saya kedatangan tamu para mahasiswa saya dan tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BTS yang hari ini datang khusus ya. Saya senang sekali bisa kedatangan para mahasiswa kami ingin diskusi terkait dengan adanya satu aturan baru yaitu Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi dan juga terkait dengan akreditasi pendidikan tinggi ya. Permendikbud ini mengatur dua hal itu, ada perubahan-perubahan, mungkin teman-teman sudah melihat, mendengar, menyaksikan pemaparan dari Mas Menteri Nadiem Makarim, kemudian juga para dirjennya sudah cukup banyak menjelaskan. Nah, untuk membahas hal ini supaya kita lebih jelas lagi untuk kampus kita ini mau kemana ke depannya. Nah, nanti mungkin teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, yang mau memberikan saran terkait dengan transformasi di standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi ini, silahkan, welcome ya. Tapi sebelumnya teman-teman saya ingin kenalan dulu ini dengan para mahasiswa kita yang hadir di sini. Mungkin bisa berkenalan dari sini dulu, terus kemudian ke sana. Namanya siapa, program studi apa, mungkin asal daerahnya dari mana juga ya. Silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbul R. Abdul Bari. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Jadi saya sebagai anggota Advokesma, Pak. Adkesma di BEM ya? Iya. Asal dari mana Makbul? Asal saya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah? Iya. Tepatnya di Banggai. Di Banggai? Iya. Banggai Kepulauan atau? Iya, Banggai Kepulauan, Pak. Di dekat pantai rumahnya di sana? Iya, pastinya di jauh ya? pantai. Iya. Makasih Makbul. Selanjutnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Anggrana. Panggilannya siapa? Anjas. Anjas. Ya, saya Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021 dan sekarang saya bergabung sama teman-teman juga di advokasi terkhususnya BEM Universitas Teknologi Sumbawa dan saya berasal dari Dompu. Oh, dari Dompu. Ya. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Laudi Ali Jufri, Pak, dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2021 dan kemudian hal ini saya di BEM sebagai Menteri Advokesma BEM UTS 2023, Pak. Standar dengan menteri kita Mas Nadiem. Jadi di bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Siap, Pak? Advokasi dan selanjutnya silakan. Kalau ini masih menteri, kalau ini Ya baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumadil. Sekarang menempuh pendidikan di Prodi Psikologi ya Pak. Prodi Psikologi angkatan 2021. Alhamdulillah sekarang di BEM sebagai Menteri Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Seperti itu. Menko itu kan membawahi beberapa menteri ya? Iya. Menteri apa aja? Kebetulan saya membawahi 4 menteri Bapak. Ada Menteri Sosial Masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pengembangan Pemberdayaan Mahasiswa, dan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kalau di negara setara dengan menteri. Kalau di negara itu setara dengan Bapak Menteri ini, Bapak Menteri benar.
Menteri Perhubungan. Dan apa itu? Menko ya terkait dengan kesejahteraan dan lain-lain itu ya. Benar Pak ya. Oke, terus panggilannya tadi apa? Jumadil. Iya, panggilan saya Jumadil di BEM Pak. Mas Jumadil, kan teman-teman datang mungkin sudah mengkaji terkait dengan Permen Dikbud nomor 53 atau pernah dengar lah dari pemerintah. Apa yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan kepada saya ini? Sekarang gantian, biasanya saya yang nanya, Gimana? teman-teman yang nanya ke saya lah. Sekarang silakan nanti saya jawab. Oke, kalau dari saya kemarin sempat kaget tuh Pak. Sebenarnya sempat kaget dengan penyampaian Pak Nadiem ya. Pak Nadiem selaku menteri kita yang menyampaikan bahwasanya yang ini di underline banget ya sama kita mahasiswa khususnya gitu. Di underline banget. Benar Pak, benar banget. Itu kaget banget ya. Ini gimana gitu terkait sikap kampus, apalagi kemarin statement akhirnya itu yang kita underline ini sebenarnya diserahkan sepenuhnya sama kampus. Nah, sementara kita di kampus kita di lingkungan BEM ini ada kekhawatiran sebenarnya. Apakah kampus kita benar-benar gimana dulu sih sikap kampus kita terkait Permendikbud kali ini gitu yang dikeluarkan sama Pak Nadiem. Mungkin itu sih pertanyaan. Benar. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini memang dikeluarkan karena menjawab berbagai masukan dari masyarakat gitu ya. Intinya kita kalau ingin ada sebuah perubahan itu perubahan yang ya ke arah yang lebih baik gitu ya. Terus pada saat di launching ya tanggal 29 Agustus waktu itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, kebetulan kami juga ikut diundang untuk sebagai narasumber di sana. Terus terang memang saya juga surprise karena kan saya tidak terlibat dalam penyusunan permen itu. Satu hari sebelumnya saya diberikan informasi bahwa ini permennya seperti ini. Jadi perubahan-perubahannya ada. Nah, tapi pembahasan permen itu sendiri sudah lama sebenarnya. Yang dilakukan oleh mereka kan ada uji publik, terus kemudian ada FGD, ada macam-macam rangkaian untuk membuat transportasi standar nasional pendidikan tinggi dan juga akreditasi. Nah, kalau kemudian dari situ sebenarnya terjadi penyerahan. Jadi intinya tuh kita punya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Itu memang agak rumit ya, agak lumayan kompleks lah. Ada banyak sebenarnya yang berubah gitu ya dari Permendikbud sebelumnya, terus kemudian sekarang gitu. Itu salah satunya adalah misalnya dibebaskannya kepada kita itu untuk menentukan yang namanya kompetensi daripada lulusan. Nah, kompetensi lulusan itu gininya. Misalnya kampus kita ingin menghasilkan seperti apa lulusannya. Jadi sebelumnya itu kompetensi lulusan itu terdiri dari 4. Satu, kompetensi sikap. Jadi kan seseorang disebut kompeten, itu ilmunya itu SKA, skill, knowledge, sama attitude. Jadi kompetensi attitude itu sikap. Kompetensi sikap yang ingin kita hasilkan untuk lulusan kita, teman-teman dari teknik mesin, dari ilmu hukum, dari psikologi, itu seperti apa kompetensinya. Nah, sebelumnya ditentukan oleh pemerintah. Nah, kenapa sekarang diserahkan kepada perguruan tinggi? Karena yang tahu mahasiswanya, yang tahu kondisinya, itu perguruan tinggi. Dan itu beda-beda. Mas Menteri itu sampaikan begini, masa kita menstandarkan orang yang di Jakarta dengan orang di Papua? Distandarkan sama semuanya nih. Padahal kondisinya itu berbeda-beda kan. Kondisi kita yang penuh dengan agriculture, pertanian di sini, beda dong dengan di urban gitu ya. Tapi ada platform yang sama juga bahwa misalkan lulusan kita itu, kita lihat naik ke atasnya kan, kalau Permendikbud itu kan sebenarnya turunan daripada peraturan-peraturan yang diimprove ya. Masih ada namanya undang-undang, terus kemudian ada peraturan pemerintah, baru permen itu kemudian memang teknis gitu. Nah, kemarin itu dipandang lebih banyak teknisnya. Permendikbud yang sebelumnya itu nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi kemudian kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, jadi kan S, K, sama A. S-nya itu adalah skill itu adalah keterampilan, knowledge, dan attitude. Attitude-nya, sikapnya mau seperti apa. Nanti ke depan, mahasiswa UTS itu lulusannya harusnya begini, misalnya. Yang
jelas satu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu jelas gitu ya pasti ya. Terus yang mungkin bersifat adaptif, inovatif dan lain sebagainya. Itu ditentukan, kemudian dia harus dilaksanakan dan harus dicapai. Jadi bagaimana misalnya untuk menghasilkan lulusan yang adaptif itu harus dicapai dengan serangkaian. Jadi kurikulum yang diturunkan jadi mata kuliah kan teman-teman biasanya ngelihatnya mata kuliah ya. Iya, Mata kuliah. Tapi sebenarnya mata kuliah itu bagian akhir downstream dari sebuah proses untuk menciptakan supaya teman-teman ini tadi jadi yang pertamanya itu ada kompetensi lulusan harus ditentukan. Kompetensi lulusan sikapnya seperti apa ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Karena sekali lagi yang tahu itu bukan pemerintah pusat. Yang tahu terkait dengan pendidikan, proses dan sebagainya itu adalah perguruan tinggi. Makanya wewenang itu diberikan kepada perguruan tinggi sekarang. Kalau sebelumnya harus mengikuti standar dari pusat. Tadi yang tentu saja berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua itu namanya kompetensi sikap. Kemudian yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Keterampilan juga beda-beda tuh. Terus kemudian kompetensi pengetahuan, knowledge, pengetahuan. Nah keterampilan ini ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, artinya tidak standar. Bisa nggak perguruan tinggi misalnya UTS mengambil kompetensi yang sudah ada dari sana? Bisa aja kalau kita mau seperti itu. Tapi kalau kita mau merubah yang sesuai nih dengan kompetensi yang ada diberikan oleh pemerintah yang dulu ya, yang maksud saya yang 3 tahun 2020 itu, boleh nggak kita pakai? Boleh. Kita mau pakai. Nah, untuk menyusun itu, tentu kita semua harus mempersiapkan. Kita harus rapat dulu, harus dengan stakeholders, harus mengundang para mahasiswa untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, ini butuh waktu. Ini kan baru bulan Agustus akhir, sekarang September, terus terang, Puslika belum siap untuk melaksanakan kemarin rapat-rapat terkait dengan perubahan ini. Baru kita melakukan sosialisasi ke dosen, sehingga ke kepala program studi. Jadi kita sudah melakukan ini. Nah, ke depan, karena barusan juga kan sibuk prospek dan lain sebagainya ya. Nah, ke depan kita akan mulai membahas hal itu. Jadi perubahannya itu nanti. Itu satu terkait dengan kompetensi lulusan. Ada lagi yang terkait dengan proses pembelajaran. Misalnya waktunya itu dulu itu kan gini. Pembelajaran sekarang, ini teman-teman harus paham. Satu SKS itu didefinisikan dulu itu ya. Itu sebagai 45 jam pelajaran ya, jam total gitu kegiatan per SKS per semester. Jadi satu SKS 45. Kalau misalkan Mas Jumadi sekarang ambil berapa SKS? Sekarang semester ini ngambil 22 Pak. 22 SKS. Berarti dalam satu semester Mas Jumadi itu 22 kali 45 jam. Nah 45 jam per SKS itu terdiri dari 50 menit dulu ya. 50 menit di kelas. Kan dulu kita, bukan dulu, sekarang pun masih. Sekarang masih, karena kita belum berubah ini. Teman-teman sekarang ngambil 22 SKS. Katakanlah ada mata kuliah 2 SKS sekarang. 2 SKS berarti di kelasnya berapa? 2 SKS berarti 100 menit. Karena ada aturan dari pemerintah itu, dari permen itu adalah 50 menit harus di kelas, tatap muka. Bisa online, bisa offline ya. Tapi yang 50 menit. Terus 60 menit dengan tugas. Jadi saya kasih tugas, Mas. Terus 60 menit lagi tugas struktur yang lain-lain gitu ya. Ada tugas terstruktur dan bagian yang lain-lain. Nah, berarti kan 170 menit. 170 menit dikalikan 16 kali pertemuan, ya. Dalam kan satu semester 16 kali pertemuan ini masuk ujian kan. Itu sama dengan 45 jam. 45 jam, kurang lebih 45, sekian jam. Tapi kita bulatkan jadi 45 jam. Nah, sekarang dengan Permendikbud yang ini, tapi kita belum menerapkan, itu nggak kayak gitu. Misalnya, saya bisa ngomong kayak gini, kalau misalkan Mas Jumadi ini teknik mesin semua nih, ya kan, ada teknik mesin. Kalau untuk teknik mesin begini, teknik mesin itu kan diharapkan misalnya skillnya adalah dia ingin jago banget gitu, misalnya di bidang pengelasan gitu kan. Kalau Mas lebih banyak di kelas daripada prakteknya, artinya apa? Nggak dapat skill itu kan. Besok satu misalkan 2 SKS pengelasan, teorinya di dalam kelas bisa jadi mungkin 15 menit. Bukan 50 menit lagi, 15 menit. Tapi kelas yang lainnya ini. Yang diukur adalah yang penting dalam satu semester
itu harus ada 45 jam untuk per SKS. Kebayang? Oh, dapat. Silakan. Berarti gini Pak ya, yang kita dapat ya. Berarti pada poin Permendikbud kali ini yang pertama ditekankan banget nih bahwasanya pelajaran kita tuh harus di dalam kelas terus gitu ya. Sekarang mungkin ada sedikit perubahan yang memang pertama diukur tuh adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi poin yang saya dapat tadi di awal dengan pertanyaan ini tadi, bahwasanya ada perubahan, ada inovasi ke depannya untuk seluruh mahasiswa gitu ya. Seluruh mahasiswa bahwasanya kalau kemarin ini teman-teman ini banyak belajar di dalam ruangan, sekarang teman-teman sedikit belajar di ruangan tapi lebih maksimal untuk mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki gitu selama di kampus. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetapi ini sekali lagi kita belum melakukan perubahan itu. Sekarang ini belum, karena harus melalui berbagai macam tahapan. Dan ini harus dilalui. Jadi tahapannya saya jelaskan. Pertama, kita sudah melakukan sosialisasi ke dosen-dosen. Ke mahasiswa terus terang belum. Nanti makanya ini di dalam bicara rektor ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat ya. Ini termasuk sosialisasi. Namun yang kedua, ini kan sebenarnya harus melakukan perubahan kurikulum. Karena sikap dan lainnya ini juga itu kan. Harus ada peraturan rektor baru lagi. Nah, untuk membuat itu kan butuh waktu. Untuk membuat peraturan rektor itu juga diperlukan sosialisasi, diperlukan misalnya mengundang narasumber, mengundang stakeholders dari industri, dari mana dan sebagainya, untuk kemudian bisa menyesuaikan daripada semuanya. Nah, jadi sekarang ini diserahkan kepada perguruan tinggi untuk menentukan daripada itunya. Dan banyak Mas, jadi bukan hanya terkait dengan proses pembelajaran itu, ada lagi terkait dengan skripsi yang tidak hanya skripsi saja gitu ya. Ini ada penjelasannya di sana ya, dan lain-lain, masih banyak sebenarnya ini yang bisa kita lakukan. Mungkin selanjutnya mungkin saya kasih ke teman kali mungkin. Terima kasih ya, izin menanggapi terkait pencerdasan dari Pendikbud itu sendiri yang dijelaskan oleh rektor Pak Rektor. Jadi Pak, yang saya tangkap untuk poin terkait penjelasan Pak, berarti untuk Pendikbud ini sendiri yang keluaran barunya ya. Jadi dia menyerahkan kepada, selebihnya yang saya nangkap ini Pak, dia menyerahkan kepada pihak universitas. Namun yang harus perlu diikat sama undang-undang ini, dia memberikan waktu 45 menit ya Pak. Bukan undang-undang, tapi Permendikbud. Iya, Permendikbud. 45 menit per 45 jam. Iya, 45 menit. Iya, 45 jam. Per SKS per semester. Namun untuk teknis ruangan dan lain sebagainya, lapangan atau praktek, itu diserahkan oleh kampus itu sendiri ya. Untuk mengeksekusinya. Itu Pak yang saya tangkap. Oh, berarti seperti itu terkait undang-undang Pendikbud maksudnya. Permendikbud. Ya. Apakah ada dari teman-teman Universitas Teknologi Sumbawa sendiri untuk melakukan rapat secara internal mengenai hal ini gitu? Karena yang kita lihat sekarang kan belum ada gitu ya Pak. Iya. Gitu. Jadi kan ini baru sekali lagi tanggal 29 ya, baru di launching, terus kemudian paparannya sudah sampai kepada kita semua. Tinggal kita sekarang melaksanakan ya rapat internal, terus kemudian membahas. Tadi tahapannya sangat panjang sebenarnya. Kita harus setiap prodi itu harus mengundang nanti stakeholdersnya untuk duduk bersama. Kita membuat aturan-aturan dan sebagainya. Jadi sebenarnya seluruh Indonesia sekarang baru tahapan itu semuanya. Karena untuk membuat sebuah kurikulum itu butuh waktu. Dia butuh waktu. Tapi kita punya target sebenarnya, jika dimungkinkan dalam semester ini kita juga akan sesegera mungkin untuk bisa masuk dengan kurikulumnya. Karena Siap. ya, butuh waktu dan tunggu saja. Jadi sebelum ada peraturan rektor yang kemudian dikeluarkan oleh TS, itu kita masih menggunakan sistem yang lama sekarang. Oh, sekarang masih menggunakan sistem yang lama. Sebelum ada peraturan rektor yang baru masih menggunakan. Siap. Ya mungkin itu aja dari saya Pak. Kami dari BEM sendiri sudah menganalisis juga ini terkait Permendikbud ini yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ya Pak.
terkait ini kebijakan ini kan dikembalikan di kampus. Nah, sikap kampus mengambil peraturan ini gimana Pak dengan kondisi hal ini ya? Karena di situ tidak lagi diwajibkan skripsi dan kembali prototipe dan lain sebagainya. Sehingga berbicara kita di teknik Pak, ini kita harus butuh yang namanya fasilitas. Ya. Karena ini nanti kalau peraturan yang lama kan dijelaskan di situ asalnya kita di teknik hanya belajar di kelas. Tetapi kondisi kita kampus hari ini kan Pak, ya secara fasilitas masih kurang ya. Mungkin ke depannya langkah apa Pak yang mau diambil oleh sikap kampus, seperti apa Pak ke depannya? Oke. Jadi prinsipnya ini saya tegaskan ya, bukan. Jadi maksud dari peraturan ini tuh bukan menghapuskan tugas akhir. Tugas akhir, namanya tuh mata kuliah kan tugas akhir. Namanya ada skripsi gitu ya. Betul. Sebenarnya tugas akhir itu bisa banyak bentuknya. Bisa bikin prototype nanti ya, kemudian bisa bikin mungkin nanti review jurnal. Review jurnal itu kan tidak perlu modal, istilahnya hanya otak saja kita mereview kan. Itu bisa menjadi review, menjadi satu tugas akhir. Bisa juga membuat prototipe. Sekali lagi ini adalah pilihan-pilihan. Jadi pilihan kita itu terus kemudian misalnya Mas Jufri, oh saya mau ngambil skripsi Pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Dengan metode-metode yang sudah kita tetapkan untuk skripsi. Ada bab 1, bab 2, metode penelitian dan lain sebagainya. Itu ada, boleh. Bukan tidak boleh, bukan menghilangkan tugas akhir gitu. Oke. Tapi bisa juga tidak ada tugas akhir gitu. Bisa aja. Misalnya final report boleh gitu di perguruan tinggi. Tapi sebenarnya ada nilai baiknya juga. Bukan tidak baik. Skripsi itu kan selama ini berpuluh-puluh tahun loh. Masa nggak ada nilai baik skripsi itu bagus. Skripsi itu membuat kita menjadi berpikir sistematis, runut. Kan ada metodologi penelitiannya ya. Jadi kita kemampuan menulis dan lain sebagainya itu ada di sana gitu. Tetapi lulusan itu ada kalanya kan kita nggak semuanya misalnya ya teman-teman yang di jurusan misalnya olahraga gitu, ada kan pendidikan olahraga dan sebagainya kan, atau seni gitu. Kan nggak selalu harus dia kemudian melakukan penelitian terstruktur seperti halnya teman-teman yang lain di teknik mesin. Tapi di seni itu misalkan dia menciptakan karya, sudah cukup gitu. Karyanya gitu, dijadikan satu laporan, itu sudah cukup. Misalnya dia tarian gitu ya, atau musik, ciptaan musik, sudah cukup gitu, seperti itu. Dan itu sangat memungkinkan. Nah, kampus kita sebenarnya sudah melakukan itu. Jufri misalnya kalau juara misalkan di PKM gitu ya, nanti laporan dan sebagainya itu bisa dikonversi itu, tidak perlu lagi skripsi gitu. Tingkat nasional misalnya lulus dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Jadi sikap kita adalah sangat senang dan mendukung. Dari beberapa waktu yang lalu beberapa prodi sudah melakukan itu gitu. Bagi contoh nanti ke depan program studi bisnis digital atau kewirausahaan misalnya, nggak perlulah skripsi ngapain. Yang penting misalnya laporan keuangan dari mahasiswa kita yang jadi pengusaha, jadi laporan keuangannya udah cukup gitu. Itu udah lebih daripada cukup. Jadi sebenarnya memudahkan juga buat para mahasiswa dan mengukur diri. Nah, kaitannya apa dengan fasilitas? Justru sebenarnya karena fasilitas kita terbatas, maka mahasiswa itu udah tahu mungkin fasilitas kita terbatas, ya. Terus kemudian, kalau untuk melakukan pengujian dan lain-lain di sini berarti nggak bisa nih. Akhirnya saya lebih baik memilih yang lain. Nah, fleksibilitas ini yang kita sebut keleluasaan buat mahasiswa, itu yang disebut dengan merdeka belajar itu. Jadi Mas merdeka untuk memilih, Pak saya nggak mau memilih skripsi Pak, saya mau membuat prototipe. Kalau prototipe kan kamu harus punya alat dan sebagainya. Punya Pak, saya alat lasnya misalnya, punya ini, punya itu, udah cukup gitu. Jadi mahasiswa sendiri tahu mengukur diri dia. Ada juga yang membuat prototipe biayanya besar misalnya. Kalau biayanya besar ya jangan memilih itu gitu. Kalau teman-teman nggak bisa, tapi kalau saya biaya besar, ini bisa Pak, saya bisa lakukan itu gitu. Karena ini misalnya alat ini akan saya sumbangkan buat masyarakat. Apa kemarin pengering kemiri misalnya, saya bisa Pak, ini saya bisa biayanya. Atau mungkin kan dosennya misalnya mendapatkan proyek penelitian. Nah kita jadi mahasiswa yang itu yang kemudian reportnya dari situ saja.
Bisa nggak itu? Bisa. Jadi model seperti itu yang diinginkan. Bahkan semangatnya di sini adalah bahwa yang kita lakukan itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Umumnya skripsi itu kan hanya numpuk semua di semester ya. Nah sekarang itu justru mahasiswa itu didorong apa dampaknya buat masyarakat gitu. Nah gitu. Tetapi harus mengukur diri juga dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi alhamdulillah kampus kita sebenarnya nggak terbatas banget. Jauh lebih baik dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Kita punya Sumbawa Teknova, kita memiliki SIKIM yang dekat dengan kita. Kita juga punya peralatan-peralatan yang cukup baik gitu ya. Tapi silakan teman-teman harus mengukur diri mana yang ingin dilakukan. Jadi kembali lagi buat masa itu yang disebut dengan merdeka belajar. Akan mengambil ini di luar, Pak. Berarti kampus akan melakukan perbaikan ke depannya, Pak. Membuat prototipe dan lain-lain ya. Tidak mungkin harus keluar gitu kan. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, terima kasih Mas Jufri ya. Tapi kalau berbicara ini, kampus kita sebenarnya step by step itu sudah melengkapi banyak hal ya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan. Laboratorium terus nama Mas Jufri kan di teknik mesin ya. Sekarang sudah punya lagi workshop. Itu biayanya besar. Kita mau buat itu besar. Terus kemudian peralatan-peralatan yang didapatkan oleh dosen-dosen melalui hibah-hibah juga itu lumayan besar gitu ya. Jadi kalau di total-total sebenarnya semua program studi yang ada di UTS ini sudah coba kita dukung terus-menerus. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas, gedung, kemudian yang lain-lain. Memang kita ini kalau mau itu memang maunya juga saya pribadi inginnya beli sesuatu yang mahal-mahal, yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Tapi memang kita juga harus mengukur diri kita, mahasiswa kita juga biaya dari mahasiswa itu tidak terlalu tinggi ya, bahkan termasuk yang termurah gitu ya. Kalau di NTB ini bisa dibandingkan lah dengan universitas negeri aja sudah 5 jutaan sekian gitu ya. Kalau kita masih SPP saja sama 2 juta. Dan itu jadi artinya gini, kalau sudah terkait dengan pengelolaan keuangan itu kita selalu memperhatikan sebenarnya. Tapi outputnya itu gini Mas Jufri. Sekarang misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen gitu ya, itu sudah jauh lebih baik. Tahun ini itu bisa sampai 1000 lebih penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan teman-teman mahasiswa. Dulu masih ratusan, sekarang udah masuk dengan penelitian. Ini satu indikator bahwa ya perubahan itu akan terus dilakukan, disuarakan, tapi memang harus step by step, harus sedikit demi sedikit. Tapi selalu yakinlah bahwa sebenarnya kita selalu bersyukur ya bahwa memang kita kampus yang terus berkembang gitu ya. Kalau kita melihat ke atas terus memang kita masih kecil dibandingkan dengan kampus-kampus, apalagi kampus-kampus dunia. Tetapi semangat itu yang paling penting dari para mahasiswa dosen kita, sehingga ya kampus kita sekarang emerging university in the eastern part Indonesia ya. Jadi selalu memang seperti itu. Namun saya punya saran buat Mas Jufri dan teman-teman mahasiswa. Ketika keterbatasan itu ada, maka teman-teman itu kreativitasnya akan muncul dengan sendirinya. Kreativitas ini yang kemudian akan muncul untuk berkolaborasi dengan pihak yang lainnya. Contoh misalnya, teman-teman di FITH, di bioteknologi, itu terkenal sekali. Mereka itu penelitian bukan di sini, karena memang terbatas. Mereka penelitian di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulu di LIPI ya, mereka ada di Lombok, ada di Jakarta, ada di Bogor, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan keterbatasan daripada infrastruktur yang membuat orang menjadi lebih kreatif dan lebih banyak. Ini akan lebih besar manfaatnya manakala kalau dibandingkan kalau kita punya alat sudah bagus dan sebagainya tapi tidak memanfaatkannya. Jadi kolaborasi tidak akan timbul di sana, justru dengan keterbatasan ini hikmahnya banyak sekali. Tetapi sekali lagi bukan berarti bahwa kampus tidak hanya tinggal diam saja, enggak. Saya sendiri adalah seorang peneliti di laboratorium baterai, jadi saya tahu persis apa yang harus dilakukan oleh para dosen-dosen kita untuk meneliti. Dan kita memang selalu dengan dekan, dengan kaprodi dan dosen-dosen itu step by step. Kita punya banyak hibah-hibah sekarang yang didapatkan oleh teman-teman yang lain. Contoh misalnya dalam beberapa waktu lalu kita dapat hibah PKKM, ada hibah penelitian, ya, ada hibah PDP dan lain sebagainya. Dan UTS ini sangat berbangga teman-teman semua. Ini menjadi universitas top 5%. Top 5 besar ya, universitas yang mendapatkan hibah
ya yang didanai oleh Dikti. Sehingga dari hibah itu kemudian ya mungkin sedikit demi sedikit kita adakan alat-alat, kemudian barang habis pakai dan lain sebagainya ya. Jadi tetap semangat untuk soal fasilitas. Siap. Baik, kalau dari saya ini aja sih Pak terkait kemarin menarik juga terkait akreditasi. Ya, akreditasi. Akreditasi itu kan menurut kita pribadi ini penting banget gitu ya. Apalagi sebagai untuk membranding kampus, dan ini juga menaikkan semangat gitu loh untuk kita di bawah kan, yang sebelumnya statusnya kok sekarang bisa di apa bahasanya kemarin ya, disamakan aja gitu Pak. Ini kan kita takut kan ini terjadi sebuah penurunan ya kinerja antara mungkin kita mahasiswa juga ataupun nanti bisa jadi ke dosen-dosen juga gitu. Ini gimana gitu terkait kejelasan itu? Bagus ini, kita belum membahas akreditasi, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kan Permen ini terkait dengan standar nasional, tadi ngomongin masalah pembelajaran 50 menit dan lain-lain. Satu lagi skripsi itu SNDT, satu lagi itu akreditasi. Ini dua hal yang berbeda. Nah soal akreditasi ini kampus kita alhamdulillah kan sudah baik sekali ya. Akreditasi institusi perguruan tingginya ini masih berlaku sampai dia sampai habis. Habisnya itu tahun 2027. Jadi selama ini kalau teman-teman bangga dengan baik sekalinya itu ya itu sampai 2027. Baru setelah 2027 kemudian peraturan-peraturan yang baru ini akan dilakukan. Iya. Dan baru saja kita mendapatkan surat ya tanggal 12 September kemarin itu dari Ban PT bahwa akreditasi borang yang baru, sistem yang baru itu akan berlakunya di sekitar bulan Agustus tahun 2025. Artinya selama belum ada itu terjadi ya mereka juga butuh rapat, sosialisasi dan sebagainya sampai ini. Tapi ini agak sedikit ya kalau boleh dikatakan kita menyayangkan gitu, karena ya kita berharap kan tadinya pemerintah akan menanggung biaya akreditasinya. Tapi sampai 2025 itu kan 2 tahun dari sekarang. Sementara program studi kita harus diakreditasi sesegera mungkin. Dalam ya kemarin baru ada tagihan ya untuk akreditasi lembaga akreditasi teknik dari lembaga administrasi teknik ya. Biayanya besar, 50-an juta. Dulu kita nggak bayar, sekarang harus bayar gitu. Jadi kan sesuatu yang kemudian memberatkan bagi universitas. Teknik lingkungan baru saja kemarin mereka mau submit borang ya ke dalam teknik. Ini sebenarnya bagi kita kampus swasta sangat berat, cukup berat ya. Mungkin perguruan tinggi negeri saya juga nggak tahu berat atau tidak bagi mereka, tapi menurut saya cukup lumayan menyita uang gitu ya. Apalagi perguruan tinggi swasta ini kan kita tahu semua ya teman-teman, ada mahasiswanya juga berbeasiswa, kemudian jadi kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru. Jadi saya hitung-hitung kalau ada 17 program studi yang tidak diakreditasi oleh Ban PT, maksud saya tidak melalui Ban PT tapi melalui lembaga akreditasi mandiri namanya LAM ya sekarang ini. Itu butuh kalau 17 kali 55 juta sekitar 900 sampai 1 miliar lah. Harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi, dan itu nilai yang besar bagi kampus kita. Sehingga sekarang kita harus berpikir gimana caranya mencari pendanaan tersebut untuk akreditasi di program studi. Jadi ini agak cukup menyayangkan ya. Sebenarnya kita berharap agar ini bisa lebih cepat sebenarnya untuk dibuat sistemnya. Dan kita juga tidak bisa menjamin kalau misalkan menterinya berganti gitu, apakah nanti seperti itu lagi atau tidak. Karena sekarang kan tadi Mas Jumadil nyampaikan ada cuma hanya 2 terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tetapi kita masih punya dan masih bisa menggunakannya sampai dengan 2027. Karena kita diakreditasi 2022 ya. Jadi ada 5 tahun, kurang lebih ada 4 tahun ke depan kita masih menggunakan. Jadi jangan khawatir, masih menggunakan itu teman-teman. Siap. Teman-teman mungkin dari yang lain Saya hanya mau memastikan kebetulan masih dalam tahap sosialisasi ya Pak untuk Permen ini ya, Permendikbud masih tahap sosialisasi. Saya ingin bertanya kepada Pak terkait gambaran di benak pikiran Bapak mungkin untuk menanggapi hal tersebut. Kira-kira emang saya udah melihat Bapak sedikit welcome terkait Permendikbud ini, namun tindakan ke depannya setelah melakukan sosialisasi kemudian ada rapat dan lain sebagainya, kira-kira yang tergambar di pikiran Bapak terkait saya mau mengambil undang-undang ini apa enggak, permen ini perubahan baru ini apa enggak gitu.
atau memakai yang lama gitu maksud saya. Kira-kira gimana gambarannya? Oke, makasih Makbul, bagus pertanyaannya ini. Jadi kampus kita memang nggak pernah sedikit pun menentang dari apa yang diberikan oleh pemerintah ya. Saya masih ingat ketika saya menjadi rektor di 2020 itu, 1 bulan sebelum saya menjadi rektor itu di launching MBKN. Banyak kampus yang mungkin menentang atau kontradiksi lah dengan apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Saya melihat sih sebenarnya karena mungkin belum ngerti ya maksud dan tujuannya gitu. Sehingga menghabiskan waktu dan energinya untuk memfokuskan ke sana. Sementara kampus kita nih Mas Makbul angkatan 2020. Nah, 2020. Sebelum Mas Makbul masuk di bulan September, itu kami melakukan serangkaian rapat, perubahan kurikulum, penyesuaian mata kuliah, ada mata kuliah yang baru, yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, ada sains data, literasi keuangan, yang lain-lain lagi ada, tentang bagaimana literasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Kita sesuaikan. Sehingga pada bulan September ketika Mas Makbul jadi maba, kakak-kakak kelasnya itu sudah melakukan program MBKN. Ini kampus yang paling cepat mungkin kampus kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Karena kita melihat bahwa apa yang digariskan, yang ditentukan oleh pemerintah ini bagus. Buat kita ini bagus gitu. Jadi yang sekarang pun demikian. Ada peraturan yang baru, ini bagus. Jadi pikiran saya ini bagus banget gitu. Untuk siapa? Untuk teman-teman. Untuk dosen kita. Untuk teman-teman semua. Nanti teknik mesin, Mas Jupri sama Mas Makbul kan teknik mesin nih. Ini benar-benar punya keahliannya. Misalkan nanti mahasiswa punya ahli yang jago banget ya. Soal pengelasan gitu ya. AutoCAD belajar juga, atau Fluid Dynamics dan lain-lain. Belajar. Itu lebih banyak lagi misalnya pembelajaran tentang itu. Akhirnya apa? Mas Makbul lulus itu punya kompetensi yang luar biasa, yang dibutuhkan oleh dunia gitu. Di kompetensi itu yang mau kita inilah kesempatan ini yang akan kita ambil, akan kita raih. Termasuk tadi kita ingin memperbanyak Mas Makbul lebih banyak prakteknya. Misalkan di teknik mesin boleh nggak? Boleh. Kalau sekarang bukan 50 menit lagi misalnya. Yang penting 45 jam misalkan per SKS per semester. Itu yang diatur. Kalau yang menit-menitnya ini nggak diatur gitu, diserahkan kepada universitas. Kan keren Mas. Nah itu pikiran saya yang supaya menjawab Mas Makbul bahwa kita akan merespon dengan positif dan sesegera mungkin, karena kita baru masuk nih semester ini dan kita akan lakukan penyesuaian. Iya Pak. Makasih ya. Iya. Oke. Mungkin Mas aja. Iya, terima kasih. Kalau dari saya arahnya ke psikologi mungkin ya Pak. Karena saya melihat juga terkadang mahasiswa sekarang, apalagi yang berorganisasi lah, ini seperti itu. Yang berorganisasi ini cenderung ketika sudah mendengar kata merdeka, itu cenderung memiliki pikiran yang sangat negatif menurut saya Pak. Iya, karena begini Pak, teman-teman mahasiswa yang lain jika sudah mendengar kata merdeka, mereka itu seakan-akan, wah kita nih bebas nih melakukan ini dan lain sebagainya. Dan kita secara nilai akademisi kita sebagai mahasiswa melempar isu sana sini, oh bebas nih. Padahal kita belum tahu dalam inti kata merdeka itu seperti apa gitu. Kalau dalam pelajaran kita yang ilmu hukum itu harus hati-hati dalam memetakan satu perkara gitu. Takutnya nanti ya tidak sesuai dengan aturan gitu. Takutnya nanti dari hasil pengaruh teman yang satu ini bisa menyebar ke teman-teman mahasiswa yang lain. Ujung-ujungnya apa? Ya kalau bukan nama kampus kita yang rusak, ya nama mahasiswa kita yang rusak. Sebenarnya itu yang perlu kita jaga. Nah, jadi apakah ada tindakan dari Bapak Rektor sendiri untuk memberikan satu penyadaran terhadap teman-teman yang memiliki pikiran seperti itu? Karena dari yang saya evaluasi dari kemarin, memang banyak yang seperti itu Pak. Dan saya pun menjadi resah sendiri gara-gara hal semacam ini gitu loh. Mungkin itu dari saya Pak. Iya siap. Pertama jangan terlalu banyak resah. Ya, santai aja. Mahasiswa itu harus happy, harus senang-senang gitu ya. Ada satu hal yang menarik ini teman-teman buat aktivis ya. Jadi dimungkinkan buat para aktivis itu mendapatkan SKN.
Jadi SKS itu begini, misalnya kalau dia sebagai ketua BEM atau sebagai Menko atau sebagai apa, misalnya dia dapat 1 SKS, 2 SKS yang bisa dikonversi untuk mata kuliah tertentu. Jadi dia nggak perlu kuliah tuh. Karena apa? Karena para aktivis itu kan waktunya digunakan untuk memikirkan banyak mahasiswa yang lainnya. Adkesma misalnya, dia harus rapat lah dengan sponsornya dan segala macam. Itu kemudian itu bagian daripada Merdeka loh. Merdeka itu kayak gitu. Justru malah kita ingin menghasilkan banyak aktivis-aktivis, bukan mengkebiri para aktivis. Justru malah ini Menko kalau dikasih misalkan 2 SKS, 2 SKS-nya itu nanti ya sebagai Menko mana ininya apa laporannya gitu ya. Udah, oh ini benar nggak? Kira-kira 22 SKS. Kalau 2 SKS berarti 90 jam per semester. Bener gak 90 jam? Ngapain aja dalam satu semester ini? Oh, Menko ini tugasnya saya ada rapat, saya ke sana, saya mau membriefing, saya apa. Diklaimlah ke saya, ke Prodi. Oh, ini udah 90 jam. Nah, udah, berarti dia nggak perlu ikut mata kuliah ini gitu. Nah, itu penghargaan buat aktivis-aktivis tuh. Itu sangat memungkinkan dan bisa kita berikan di sini. Sehingga ke depan itu karena ada penghargaan, sekarang nggak ada SKS nih, ya kan? Sekarang waktunya kan curi-curi waktunya kan? Waktu sekarang teman-temannya yang lain. Pandai lah. Nah, ke depan tuh begitu. Itu maksudnya merdeka itu salah satunya seperti itu juga. Di samping tadi kalau pengertian merdeka yang lain adalah kebebasan dalam mengemukakan sesuatu, itu wajar, silakan. Mahasiswa itu harus kritis. Teman-teman datang aja tadi kan seperti ini sangat kritis, itu bagus. Harus terus critical thinking itu harus ada di mahasiswa kita. Ya, Mas Ajas itu ya. Ini nggak usah resah, sampaikan ke teman-teman semua. Kita akan memberikan yang terbaik. Jadi ini tuh sebenarnya nanti akan kita rapatkan, kita akan buat peraturan rektor yang baru gitu ya, menyesuaikan dengan Permen Dikbud 53 tahun 23 ini. Dan tujuannya apa? Demi kebaikan daripada lulusan kita. Kita selalu memikirkan mahasiswa kita. Dan saya akan pastikan teman-teman mahasiswa akan terlibat bersama-sama dalam menyusun ini semua. Jadi mahasiswa akan kita libatkan karena mahasiswa itu adalah klien utama kita. Kita ada di sini untuk siapa? Yang mahasiswa kita. Iya, untuk Anda semua ya. Jadi nanti akan kita libatkan termasuk BEM dan juga mungkin himpunan prodi ya, karena kan setiap prodi nanti yang akan mengawal, tapi BEM juga bisa mengawal. Jadi kita punya kurikulum itu memang harus segera mungkin untuk bisa disesuaikan. Jadi tadi menjawab Mas Makbul juga, kita akan segera mungkin untuk rapat demi rapat dan kemudian membuat kurikulum. Namun ada yang sangat baik di kampus kita. Kampus kita dulu awal itu hanya membuat kurikulum itu hanya berbulan-bulan saja, mungkin 2 bulan 3 bulan sudah selesai. Universitas lain itu mungkin sampai setahun 2 tahun berbicara segala macam, banyak perdebatan dan akhirnya nggak jadi. Kampus kita yang cepat. Kampus swasta yang cepat bisa membuat kurikulum supaya bisa menyesuaikan dengan ini. Tetapi tidak mencederai proses penyusunan kurikulum. Proses penyusunan kurikulum itu panjang, Mas. Kita harus mengundang pihak terkait, bisa teknik mesin, perusahaan besar apa yang membutuhkan ke depan. Teknik mesin seperti apa, kita dengar dari mereka seperti apa, dipikirkan oleh para dosen, kurikulum ini seperti apa, dan lain sebagainya. Ada satu yang menarik lagi nih, mata kuliahnya ke depan, ada yang mata kuliah yang sifatnya itu pass and fail. Lulus atau tidak lulus. Tidak ada nilai A, B, C, D, E. Tidak ada. Misalnya ada mata kuliah praktek pengelasan. Kalau teknik mesinnya ada ya. Untuk praktek pengelasan itu nggak ada tulis misalkan A, B, C. Enggak. Ini hanya lulus atau tidak lulus. Kompeten atau tidak kompeten. Mas Makbul bisa ngelas atau enggak. Kalau bisa ngelas, lulus. Kalau nggak bisa ngelas, ulang. Gitu. Yeah. Tapi itu nggak menghitung pada IPK. Saya yang 2 SKS tadi tidak menghitung ke IPK. Ini dibolehkan dengan Permendikbud, kan bagus, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus begini? Karena di luar negeri sana sudah melakukan yang kayak gitu. Di Korea Selatan, saya di sana waktu itu, saya lihat para mahasiswa S1-nya, ya memang mereka tidak ada skripsi itu nggak ada. Mereka hanya report aja, mungkin dari review jurnal, itu udah cukup. Jadi kita sebenarnya sudah sangat tinggi sekali. Kampus kita, standar kita di Indonesia ini sudah sangat hebat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi itu kadang membuat orang menjadi apa coba? Terpungkung. Kan tidak semuanya ingin menjadi peneliti gitu kan? Enggak semuanya. Contoh misalnya, kalau Mas mau jadi seorang pengusaha, apakah perlu skripsi? Ya memang boleh perlu. Tapi kalau misalkan Mas hanya punya laporan keuangan dan ini bagus,
kasih laporan keuangannya. Kalau mau jadi seorang pengusaha, jadi terlatih gitu. Jadi kembali lagi ini semuanya keuntungannya buat siapa? Buat teman-teman semua. Tugas kita sesuai dengan undang-undang yang nomor satu yang paling utama, undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu bicara begini, mengembangkan potensi mahasiswa. Anda semua punya potensi, ini harus kita kembangkan. Nah itulah kita akan menyusun kurikulum, kita akan melakukan perubahan-perubahan sama terus. Tapi sekali lagi saya akan membaikkan teman-teman semua dalam proses. Saya kira itu saja mungkin ya. Ya Pak. Baik teman-teman semua, bicara rektor yang sangat hangat hari ini. Biasanya saya bertanya, sekarang saya ditanya oleh orang saya. Terima kasih Mas Jumadil, Pak Menko, Pak Menteri, dan juga kedua anggota kita yang hebat ini, Mas Makbul dan Mas Ajas. Iya siap. Terima kasih teman-teman semua telah menonton Bicara Rektor episode ke-48. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,